Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di periode 22 sampai 30 Juni 2025 ya, atau lebih tepatnya kita udah masuk ke minggu keempat Juni 2025. Dan seperti biasa tentunya ini untuk ke-12 zodiak, dan kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat Aries, ada apa aja di minggu keempat Juninya kamu ya? Zodiak Aries, apa yang akan terjadi Aries? Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Aries, ada apa aja di minggu keempat Juninya kamu ya? Kita akan lihat di kehidupannya Aries. Oke, Aries, di minggu keempatnya kamu di Juni, yang pertama aku lihat kayak ada beberapa dari Aries yang aku rasa cukup banyak unek-unek yang kamu rasakan ya di sini ya. Aries tuh lagi punya suatu unek-unek yang mungkin kayak nggak tersampaikan, kayak nggak keomongin seperti itu. Ada hal-hal yang terkadang terkait unek-unek ini berkaitan dengan kayak kelemahan diri kamu. Jadi yang kamu unek-unekin itu adalah tentang kelemahan dirimu sendiri, itu yang menjadi unek-uneknya kamu ya. Ada mungkin rasa insecure terhadap sesuatu, kayak kurang berani dalam melakukan sesuatu atau dalam mengambil keputusan atau tindakan, atau juga mungkin kurang fokus. Itu tuh yang menjadi unek-unek kamu, kayak kenapa sih aku bisa kayak gini gitu ya, sampai kapan sih aku bisa seperti ini gitu, merasa lemah, merasa insecure, bahkan terkadang terhadap keputusan sendiri gitu. Oke, karena apa? Karena ini bukan tanpa alasan teman-teman ya. Biasanya seorang Aries ya, manusia yang pendiriannya keras gitu ya, terus juga nggak akan mudah terpengaruh. Tapi ini ada sesuatu yang berbeda ya ketika unek-unek itu datang kepada kamu. Ada hal-hal yang menggantung sesungguhnya di minggu keempat ini, yang membuat kamu jadi harus berpikir ulang. Sesuatu di sini, apakah aku harus berkorban terhadapnya atau aku lepaskan? Makanya di sini kamu menjadi lemah ya, menjadi kayak kelemahan kamu ini menjadi unek-unek kamu gitu, dan kamu banyak nyimpen sendiri semuanya ya. Hal-hal yang bikin kamu bimbang ya, ragu-ragu, yang biasanya pendiriannya sekuat apa ya, sekeras batu karang gitu ya pendirian dan prinsip seorang Aries. Tapi karena ada hal-hal yang menggantung, hal-hal yang masih kamu pertimbangkan, makanya itu membuat Aries itu jadi kayak meragu dan merasa, kok aku lemah gini sih. Biasanya aku tipe manusia yang cepet gitu buat ngambil keputusan, nggak yang lama-lama. Tapi karena ada hal-hal yang masih dipertimbangkan, apakah aku berkorban untuk satu hal di sini ataukah aku lepaskan saja? Karena ternyata Aries ini kalau dikasih suatu pandangan yang baru, perspektif yang baru, maka dia akan bisa melihat keseluruhan situasinya. Bahwa ternyata apa yang di awalnya mungkin dia nggak suka, setelah dia lihat dari berbagai perspektif, kayaknya nggak harus gitu juga gitu. Sesuatu ini nggak mutlak harus aku nggak suka, nggak mutlak harus aku benci. Ternyata ada nilai-nilai positifnya, dan kayaknya nggak sewajarnya aku kayak merespon dengan cara yang negatif ya. Makanya di sini Aries itu kalau logiknya kena, maka dia akan sadar, oh iya, aku tuh nggak harus kayak gini. Dan fair juga, kalau sesuatu di sini memang oke ya dia harus mengakui gitu ya. Makanya terkadang bimbang, ini gimana? Ternyata sesuatu ini mungkin yang awalnya kamu kira nggak oke, ternyata oke. Dan itu yang ngebuat kamu jadi kayak bimbang gitu ya. Lalu di minggu keempat, yang ketiga ya, Aries, hati-hati soal kondisi kesehatan ya.
Kondisi kesehatan bisa saja menurun di sini. Aku nggak tahu di sini apakah pengaruh cuaca yang bikin kamu di sini jadi drop kondisinya, atau ada penyakit-penyakit tertentu bawaan yang bikin kamu tuh jadi lemah ya. Jadi ada hal-hal yang akan membuat kondisi fisik kamu melemah di akhir Juni, terutama di minggu keempat ya. Di minggu keempat ini ada hal-hal yang bikin kondisi kamu semakin turun, terutama tentang kesehatan dan terutama lagi kesehatan fisik. Kalau soal hati itu ada juga, tapi kebanyakan dari Aries yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya, perasaannya, ini tuh akan perlahan healing kalau aku lihat, tersembuhkan di minggu keempat Juni ini. Jadi kayak kamu nggak usah banyak khawatir-khawatir gitu Aries ya. Apapun itu yang berkaitan dengan sakit hati, sakit apalah segala macam yang sumbernya dari perasaan, itu tuh akan lebih mudah diobati dibandingkan yang fisik. Karena yang fisik ini kalau aku lihat kamu kayak harus berobat, kamu memang harus ke rumah sakit ya, menjalani sesuatu yang di sini kayak mungkin terapi juga bisa ya. Jadi bukan sesuatu yang murah gitu, ada harga ya yang harus kamu pokoknya yang harus kamu bayar gitu demi memulihkan kondisi kesehatan ini. Coba banyak-banyak istirahat, minum vitamin juga ya, jaga pola makan. Terus di minggu keempat ini juga Aries, aku lihat ada Aries yang sepertinya ada seseorang yang kayak butuh pengakuan dari kamu ya, tentang keadaannya, tentang kondisinya, dan ini orang sempat pernah kamu hindari, tapi mungkin pada akhirnya orang ini kayak akan kamu percaya lagi. Yang kamu kira awalnya nih orang pembohong, berkhianat segala macam, pada akhirnya kamu bisa mempercayai seseorang lagi di sini karena ada hal-hal yang dia lakukan ya, atau dia tunjukkan terhadap kamu, dan kamu di sini mungkin bisa jadi mengakui, oh ternyata ya dia nggak seperti yang aku sangkakan ya. Ini berkaitan dengan yang di awal. Terus ada Knight of Pentacles juga. Soal keuangan, kamu akan sangat protek soal kondisi keuangan di minggu keempat. Jadi Aries akan banyak nabung sepertinya. Apakah ada hal-hal yang akan dituju Aries? Karena di sini kayak sabar banget ya, nabung banget, rezekinya juga masuk terus, ngalir terus, amin. Sementara kebanyakan ditabung kalau aku lihat. Terus juga ada Three of Wands di minggu keempat ini juga. Aries akan lebih banyak membahas tentang masa depan juga kalau aku lihat ya. Di tengah banyaknya unek-unek, kamu tetap merencanakan masa depan. Ada rencana-rencana, planning-planning untuk perkembangan masa depan di sini. Hal-hal yang akan bisa membawa kamu kepada kesuksesan kamu, ini yang sedang kamu susun di minggu keempat ini. Cuma terkadang masih ada hal-hal yang bikin Aries ragu, takut ya, apakah keputusan yang dibuat benar untuk nih perkembangan di masa depan ini, karena ada keputusan yang diambil ya. Takutnya apakah mungkin salah mengambil keputusan, nantinya nggak happy kehidupannya, buat kedepannya kayak gitu ya. Lagi-lagi Aries memang banyak menyimpan unek-unek ya. Terkadang Aries merasa kayak kurang mendapatkan support dari komunitas, dari circle. Ada hal-hal yang masih Aries cancel karena kurang support tadi, dan masih banyak unek-unek yang disimpan sendiri. Contoh kayak, kenapa sih aku nggak disupport terhadap hal-hal yang aku mau, aku suka, aku inginkan, dan itu menjadi sesuatu yang akan terus-terusan kayak kamu pendam dalam hatimu. Terus juga ada The Tower, akan ada hal-hal yang akan Aries perbaiki di minggu keempat. Akan ada perbaikan-perbaikan di sini ya, dalam membuat berhasil sesuatu agar tidak gagal lagi. Apakah itu rencana, apakah perbaikan rumah, kediaman, tempat tinggal atau tempat usaha juga bisa, atau kendaraan, atau perbaikan hubungan di sini biar lebih baik ke depannya. Lalu yang terakhir Aries, di sini kalau aku lihat kamu yang akan terjadi juga di minggu keempat Juni, bahwa ada hal-hal sepertinya takut untuk Aries tinggalkan ya. Aries berjalan pada situasi dan kondisi yang lumayan monoton di kehidupannya di minggu keempat. Makanya terkadang nggak jarang kamu ngerasa ngestak dengan kehidupan kamu yang gitu-gitu aja. Karena ngestak tadilah kamu membuat rencanakan masa depan agar
ada perubahan gitu ya. Meskipun di sini masih takut buat meninggalkan sesuatu. Oke, kayak gitu. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Aries ya di minggu keempat Juni 2025. Oke, yang pertama Aries dipesankan katanya hati-hati ya terhadap hal-hal apapun yang tidak kelihatan oleh kamu ya, tapi sebenarnya mungkin ada sesuatu di balik itu semua ya. Intinya hati-hati terhadap hal-hal yang tak terlihat dan tak terlihat, sama hati-hatinya Aries ya. Mungkin di luar kelihatan baik-baik saja, siapa tahu ada sesuatu di belakangnya. Untuk hal apapun itu, sesuatu yang tersimpan. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya lebarkan sayapmu dan terbanglah Aries dengan caramu sendiri, polamu sendiri. Berani ya untuk memulai suatu awalan baru dan resiko ya yang baru juga. Lalu yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan temukan inspirasimu dan take action atas hal-hal yang memang akan kamu kembangkan, ide-ide ya, terutama untuk masa depanmu ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Aries di minggu keempat Juni, energi paling kuat ada dari Pisces, sesama Aries, Strength Leo, The Moon, Pisces lagi, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.